Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan mengambil tema tentang melestarikan nilai-nilai Ramadan. Setelah Ramadan kita akhiri, bukan berarti berakhir sudah suasana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru tugas berat kita untuk membuktikan keberhasilan ibadah Ramadan itu dengan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bulan sesudah Ramadan adalah Syawal, yang artinya peningkatan. Disinilah letak pentingnya melestarikan nilai-nilai ibadah Ramadan. Sekurang-kurangnya ada 5 nilai ibadah Ramadan yang harus kita lestarikan. Paling tidak hingga Ramadan tahun yang akan datang. Tidak gampang berbuat dosa. Ibadah Ramadan yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya membuat kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Karena itu, mestinya setelah melewati ibadah Ramadan, kita tidak gampang lagi melakukan perbuatan yang bisa bernilai dosa. Apalagi secara harfiah, Ramadan membakar, yakni membakar dosa. Kalau dosa itu kita ibaratkan seperti pohon, maka kalau sudah dibakar, pohon itu tidak mudah tumbuh lagi. Bahkan bisa jadi mati, hingga dosa-dosa itu tidak mau kita lakukan lagi. Seperti itu pemirsa. Dengan demikian, jangan sampai dosa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan hanya sekedar ditahan-tahan untuk selanjutnya dilakukan lagi. Sudah Ramadan berakhir dengan kualitas yang kuantitasnya lebih besar. Kalau demikian, ibarat pohon, hal itu bukan dibakar, tetapi hanya ditebang, sehingga satu cabang ditebang akan tumbuh lagi 3 atau 4 cabang, ataupun ke-5 cabang. Bahkan beberapa waktu kemudian Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka bisa masuk ke dalam surga. Hingga unta masuk ke lubang jarum, demikianlah
kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Nah, selama beribadah Ramadan, kita cenderung berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Hal itu karena apa? Karena kita tidak ingin ibadah Ramadan kita menjadi sia-sia dengan sebab kekeliruan yang kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah, secara harfiah Ramadan juga berarti mengasah, yakni mengasah ketajaman hati agar hati kita dengan mudah bisa membelah atau membedakan antara yang hak dan yang batil. Ketajaman hati itulah yang akan membuat seseorang menjadi sangat berhati-hati dalam bersikap dan tentunya bertingkah laku. Nah, sikap seperti itu merupakan sikap yang sangat penting sehingga dalam hidupnya seorang muslim tidak asal melakukan sesuatu tetapi sekedar mendapatkan nikmat secara duniawi. Jangan seperti itu. Kehati-hatian dalam hidup ini menjadi amat penting, mengingat apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apa yang hendak kita lakukan harus kita pahami secara baik dan dipertimbangkan secara matang, sehingga tidak sekedar ikut-ikutan dalam melakukannya. Seperti Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Pemirsa yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah bersikap jujur. Ketika kita berpuasa Ramadan, kejujuran mewarnai kehidupan kita, sehingga kita tidak berani makan dan minum meskipun tidak ada orang yang mengetahuinya. Itu sebagai contoh. Apalagi kejujuran yang lain, kejujuran tingkah laku kita, kejujuran hati kita. Jadi kita di sini harus bersikap jujur semuanya. Hal ini karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berpuasa selalu mengawasi diri kita, dan kita tidak mau membohongi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau membohongi diri sendiri. Karena apa? Karena hal itu memang tidak mungkin. Inilah kejujuran yang sesungguhnya. Pemirsa yang saya banggakan. Oleh karena itu, setelah berpuasa sebulan Ramadan, semestinya kita mampu menjadi orang-orang yang selalu berlaku jujur. Baik jujur dalam perkataan, jujur dalam berinteraksi dengan orang, jujur dalam semua perjanjian, dan segala bentuk kejujuran yang lainnya yang masih banyak lagi. Ibadah puasa telah mendidik kita untuk berlaku jujur kepada hati nurani kita yang sehat dan tajam.
Bila kejujuran ini tidak mewarnai kehidupan kita 11 bulan mendatang, maka pendidikan dari ibadah Ramadan kita menemukan kegagalan. Ya. Meskipun secara hukum ibadah puasanya tetap sah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memiliki semangat berjamaah. Kebersamaan kita dalam proses pengendalian diri membuat setan merasa kesulitan dalam menggoda manusia, sehingga setan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadan. Hal ini diperkuat lagi dengan semangat yang tinggi bagi kita untuk menunaikan sholat yang 5 waktu secara berjamaah, sehingga di bulan Ramadan inilah mungkin sholat berjamaah yang paling banyak kita laksanakan, bahkan melaksanakannya juga di masjid ataupun di musola. Di samping itu, ibadah Ramadan yang membuat kita dapat merasakan lapar dan haus telah memberikan pelajaran kepada kita untuk memiliki solidaritas sosial kepada mereka yang menderita dan mengalami berbagai macam kesulitan. Itu pun ya sudah kita tunjukkan dengan zakat dan yang sudah kita tunaikan. Pemirsa yang berbahagia, karena itu semangat berjamaah kita sesudah Ramadan ini semestinya menjadi sangat baik. Apalagi kita menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Sehebat apapun kekuatan dan potensi diri kita yang kita miliki ini, ya, kita tetap semangat, ya, ataupun sangat memerlukan pihak lain. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pengendalian diri. Penting sekali. Puasa Ramadan adalah pengendalian diri dari hal-hal yang pokok seperti makan dan minum, dan pengendalian diri dari hal-hal yang lain yang tidak diperbolehkan dilakukan saat bulan Ramadan. Kemampuan kita dalam mengendalikan diri dari hal-hal pokok yang semestinya membuat kita mampu mengendalikan diri dari kebutuhan kedua dan ketiga, bahkan dari hal-hal yang kurang pokok dan tidak perlu sama sekali. Namun sayangnya banyak orang telah dilatih untuk menahan makan, menahan minum yang sebenarnya pokok, tapi tidak dapat menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu. Misalnya ada orang mengatakan, saya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Padahal makan itu pokok dan merokok itu juga tidak perlu. Nah, seperti itu. Itu sebagai contoh saja. Kemudian kemampuan kita mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak benar menurut Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan sesuatu yang amat mendesak. Bila tidak, kehidupan ini akan berlangsung seperti tanpa aturan. Tidak ada lagi halal dan tidak ada lagi haram. Tak ada lagi hak dan tak ada lagi batil. Bahkan tak ada lagi pantas dan tidak pantas, ataupun sopan dan tidak sopan, dan lain sebagainya. Yang jelas, selama manusia menginginkan sesuatu, hal itu akan dilakukannya meskipun tidak benar, tidak sepantasnya dan sebagainya. Bila ini yang terjadi, apa bedanya kehidupan manusia dengan kehidupan binatang? Bahkan masih lebih baik kehidupan binatang karena mereka tidak diberi potensi akal. Nah, kalau kita sudah tahu itu baik atau itu buruk,
ya itu sopan atau tidak, tapi kita masih belum bisa membedakan ya. Nah itu. Dengan demikian harus kita sadari bahwa Ramadan adalah bulan yang suci, bulan pendidikan dan latihan untuk menahan diri terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan ibadah Ramadan justru tidak hanya terletak pada amaliyah Ramadan yang kita kerjakan dengan baik, tidak. Tapi yang juga sangat penting adalah bagaimana menunjukkan adanya peningkatan takwa yang dimulai dari bulan Syawal sampai dengan Ramadan tahun yang akan datang. Nah, itu pemirsa yang saya muliakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.